Para pemirsa yang berbahagia, para peserta yang berbahagia, rasanya senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Materi kita sekarang adalah bentuk negatif dan bentuk interrogatif. Masih seputar kalimat nominal atau kalimat nominal. Dalam bahasa Inggris dikatakan nominal sentences. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Badu is a teacher. Badu adalah seorang guru. Bentuk negatif dari kalimat tersebut adalah, perhatikan baik-baik, sebagai berikut. Badu is not a teacher. Tempelkan kata not setelah is. Tempel saja kata not setelah is. Tentu Anda mendapatkan bentuk negatif. Ini bentuk positif, kalimat positif. Badu is a teacher. Bentuk negatif, kalimat negatifnya adalah Badu is not a teacher. Kemudian bentuk interrogatifnya, kalimat interrogatifnya jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya ya. Bedanya dengan yang ini, ketika yang ini diakhiri dengan tanda ya titik ya, satu titik. Nah, ini satu titik ya. Jadi kalimat ini namanya kalimat pernyataan, kalimat positif. Ya, kalimat negatif itu diakhiri dengan satu tanda titik ya. Sedangkan yang ini diakhiri dengan yang kalimat interrogatif, bentuk interrogatif ini diakhiri tanda tanya. Kemudian is-nya ini dibuang. Ya, dibuang yang di tengah ini, diletakkan di depan. Nah, itu. Is Badu a teacher? Dengan menukar is pada kalimat positif ke depan, tempatnya ini ditukar di depan, tentu para pemirsa bisa mendapatkan kalimat interrogatif. Badu is a teacher. Bentuk interrogatifnya adalah is Badu a teacher? Artinya, ini is Badu a teacher artinya apakah Badu adalah seorang guru? Untuk yang ini, Badu is not a teacher. Badu adalah bukan seorang guru. Yang ini, Badu is a teacher. Badu adalah seorang guru. Subjek dalam kalimat positif ini juga negatif, juga interrogatif, berupa satu nama orang. Setiap para pemirsa mengambil satu nama orang saja ya, itu langsung diikuti is. Ya, is. Jangan lupa. Lalu karena di sini benda. Jangan sampai tidak. Terkadang kalau tidak itu the. Ya. Hanya ada dua pilihan. Jadi subjek ini berupa satu nama orang tunggal langsung diikuti is atau the. Jangan lupa itu ya. Kemudian ini subjek, predikannya ini ya, kata benda, itu noun ya. Jadi jangan sampai lupa cara penulisannya ya. Sedangkan yang ini, perhatikan baik-baik yang ini. Perhatikan baik-baik yang ini ya. Maksud saya ini kok
keliru ngetik terus ini. Ya, perhatikan baik-baik. He is happy. Jadi, he is happy. Bentuk negatifnya, tempel saja not setelah is. Jadi, tempel saja not setelah is. Sehingga kalimat negatifnya berbunyi, he is not happy. He is happy. Ia, satu orang laki-laki, bahagia. Dia bahagia. Bentuk negatifnya, kalimat negatifnya, dia tidak bahagia. Ia tidak bahagia. Ia tidak bahagia. Ini subjek, yang ini predikatnya berupa kata sifat. Jangan ditempeli di depannya kata sifat. Juga jangan dibubuhi the di depan kata sifat ini ya. Aturannya begitu. Jadi langsung satu kata ini nempel setelah is. Ini tunggal ya. Tunggal is. Jadi kata ganti orang yang tunggal itu is, kecuali I dan you. He is. Ingat-ingat. Adapun bentuk interrogatifnya, kalimat interrogatifnya, lakukanlah penukaran tempat is menjadi di depan. Jadi is-nya menjadi di depan. Is he happy? Is he happy? Apakah dia bahagia? Nah, begitu. Apakah dia bahagia? Saya ulangi lagi. He is happy. Menyusun kalimatnya, ambil subjeknya he, diikuti is, terus ambil kata sifat happy, ditempel setelah is. He is happy. Kalimat negatifnya, tempel saja not setelah is. He is not happy. Kalimat interrogatifnya, lihat di kalimat positif ini. Pindah saja is-nya di depan. Is he happy? Mudah sekali kan? Berikutnya lagi, kita lihat ini ya. A snake is outside. Seekor ular di luar. A snake is outside. A snake sebagai subjek. Ya, predikatnya ini ya. Ada outside, kata keterangan tempat ini. Kalimat negatifnya sebagai berikut. A snake is not outside. Tempel saja not setelah is. Kalimat interrogatifnya, pindah saja kata-kata is ini. Pindah saja maksud saya, pindah saja kata is ini ke depan. Ya, jadi dipindah ke depan sini. Terus, is a snake outside? Apakah seekor ular di luar? Apakah seekor ular di luar? Saya ulangi, a snake is outside.
seekor ular di luar. Itu kalimat positif. A snake is not outside. Seekor ular tidak berada di luar. Itu kalimat negatif. Is a snake outside? Apakah seekor ular di luar? Berikutnya lagi. A pen is on the desk. A pen is on the desk. A pen subject is to be on the desk. On the desk-nya itu kata, saya ulang lagi. A pen is on the desk. A pen is on the desk. A pen is on the desk. On the desk-nya ini di posisi predikat, berupa kata keterangan. Bentuk negatifnya, a pen is not on the desk. Not ditempelkan setelah is. Jangan lupa ya, menempelkan not setelah is untuk mendapatkan kalimat negatif. Berikutnya lagi, kalimat interrogatifnya is. Ini isnya dipindah di depan. Is a pen on the desk? Is a pen on the desk? Apakah sebuah pen di atas meja tulis? Saya ulangi lagi. A pen is on the desk. Sebuah pen berada di atas meja tulis. A pen is not on the desk. Sebuah pen tidak berada di atas meja tulis. Is a pen on the desk? Apakah sebuah pen berada di atas meja tulis? Saya tekankan pada bentuk yang ini. Ya. Perhatikan baik-baik. Subjek di sini berupa kata ganti orang. Subjek yang di sini berupa satu nama orang. Subjek yang di sini berupa satu hewan. Subjek yang ini berupa satu benda, ya, satu benda mati. Nah, sekarang ini kata ganti orang. Kata ganti orang macamnya berikut. I diikuti am. I am. I diikuti am. You they, we diikuti a. Saya teringat anak cangkuran di warung kopi ya ini. Ayu dewe. A-nya itu to be, you, dewe, D-nya itu they, we to be. Ayu dewe. A-yu dewi. Diingat-ingat ya. Untuk mengingat-ingat itu bisa menggunakan istilah dari anak cangkruan di warung kopi. Tidak apa-apa. Kemudian kata ganti orang berikutnya adalah he, she, it diikuti is. He, she, it diikuti is. I itu orang yang berbicara, diikuti am. You orang yang diajak bicara, diikuti a. Jadi sama-sama tunggalnya. Untuk membedakan I dengan you ini to be-nya ini a.
Dibuat berbeda ini. I am, you are. Sedangkan untuk jamaknya you, kalian yang jamak, mereka, they, kan jamak ya ini. Lebih dari satu orang yang udah. You, they, we, itu diikuti are. Jadi jamak di sini pasti are. Diingat-ingat. Jadi terlihat di kata ganti orang ini semua yang jamak itu pasti are, diingat-ingat. Yang tunggal itu dibedakan untuk orang ketiga, tunggal, dan benda tunggal is. Sedangkan benda yang jamak ini they. Ikut di sini. Kemudian orang pertama tunggal, orang yang sedang berbicara itu am, yang diajak bicara are, you are. Sekarang contoh di sini kita merubah bentuk ini, he is happy. Sebaiknya kita ubah menjadi he dan she. Kita coba he and she, karena sudah ada dua kata ganti orang berarti pakai are. He and she are happy. Nah, boleh juga ditambah pandai and clever. Kenapa terhapus tadi? Boleh ditambah and clever gitu. Meskipun kata ganti orangnya di sini he dan she, tetap di depan happy tidak boleh ditempeli tidak boleh ya, tidak boleh. Bentuk negatifnya, kalimat negatifnya, he and she are not happy and clever. Selanjutnya, kalimat nominal atau kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya tidak berupa kata kerja. Ini semua yang kita buat predikatnya tidak berupa kata kerja. Diingat-ingat. Di sini yang paling tampak mudah ya, yang paling mudah ya ini di sini yang paling mudah itu ini ketika Anda menyusun kalimat nominal dengan subjek yang ini ya. Ini Badu, satu orang tunggal, is a teacher. A teacher-nya, saya ulangi lagi. Ini Badu is a teacher. A teacher-nya bisa diganti misalnya happy. Badu is happy. Boleh. Badu is happy. Sehingga E-nya nggak perlu disisipkan ya. Badu is happy and clever. Nah, itu boleh juga. Nama orang ya. Yang ini kata ganti orang di posisi subjek. Cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.